kita mau sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita. Tidak bisa, saudara-saudara. Yang atur jalan hidup kita itu bukan kita. Yang atur jalan hidup kita itu Tuhan. Jadi jangan bikin dirimu seolah-olah ini hidup, nih kamu punya, saudara-saudara. Ya, jadi tolong berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan protes Tuhan. Tuhan, kenapa ini masalah datang? Kenapa ini badai datang? Stop protes Tuhan. Berjalan saja sesuai apa yang Tuhan mau. Tidak usah banyak protes. Karena Tuhan kalau buat apa-apa, Tuhan kalau izinkan sesuatu terjadi, saudara, itu punya tujuan, punya maksud. Dan itu pasti baik untuk setiap kita. Hanya saja kita yang belum mengerti. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa rancangan yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dalam Markus 6 ayat 45 dan ayat 48, di situ dikatakan begini, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang datang dari depan sehingga menahan laju daripada kapal mereka, saudara-saudara. Sehingga dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Dayungnya susah, saudara-saudara, ya. Susah untuk mendayung karena angin sakal dari depan yang menahan laju daripada perahu atau kapal mereka. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudara-saudara perhatikan di sini bahwa menarik bahwa kalau kita lihat di ayat 45, ya, Yesus sendiri yang membiarkan murid-murid berangkat lebih dulu. Dia yang memerintahkan murid-murid untuk berangkat lebih dulu. Tapi ini tidak berarti bahwa Yesus tidak mempedulikan mereka. Yesus meminta mereka berangkat terlebih dahulu, tapi justru Yesus melihat mereka pada saat mereka ada dalam situasi yang sulit karena angin sakal yang begitu luar biasa pada waktu itu. Tapi kita lihat pada bagian ini, saudara-saudara, bahwa Yesus tahu penderitaan mereka, Yesus tahu apa yang mereka hadapi. Ya, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-48 itu dikatakan begini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara pernah dengar lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Bagian ini, saudara-saudara, yang menunjukkan betapa Yesus sangat peduli murid-murid pada waktu itu. Yesus sangat peduli. Dia yang memerintahkan murid-murid untuk berangkat terlebih dahulu, saudara-saudara. Ya, itu bukan berarti dia lepas tangan nantinya. Ternyata tidak. Waktu angin sakal datang, dia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Mereka sedang ada dalam situasi yang tidak bisa mereka sendiri. Lalu dia turun tangan untuk menolong setiap mereka. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan, kalau dia izinkan kita melakukan segala sesuatu, dengar baik-baik, dia menyertai kita. Kalau dia perintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu, jangan takut sendiri, saudara. Dia menyertai setiap kita. Percayalah, dia bukan Tuhan yang hanya sekedar memerintahkan kita, lalu dia tidak memberikan jaminan bahwa dia beserta dengan kita. Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita pergi sendiri, berjalan sendiri, lakukan segala sesuatu sendiri, lalu dia lepas tangan. Sama sekali tidak, saudara-saudara. Saudara kan percaya segala sesuatu yang terjadi ini, saudara-saudara, atas seizin Tuhan, saudara, ya. Atas seizin Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita, saudara, ya. Kalau dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ya, termasuk badai kehidupan yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, saya percaya yang badai yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa sulit, penderitaan dan lain sebagainya, saya percaya Tuhan izinkan itu, saudara. Tapi dengar baik-baik, Tuhan izinkan itu bukan berarti dia lepas tangan, bukan berarti dia membiarkan kita sendiri, sama sekali tidak. Dari bagian ini kita bisa lihat Yesus menolong mereka, saudara, ya. Terkadang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan kita, saudara, tapi Tuhan mau kita taat saja, jalani saja dengan percaya dan bersyukur. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, cerita hidup kita bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang Tuhan mau, taat saja, lakukan saja, ya, tetap bersyukur, tetap percaya kepadanya, karena dia tidak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri. Seperti murid-murid, Tuhan lihat mereka betapa payahnya mereka mendayung. Seperti itu pula Tuhan melihat kita, betapa payahnya kita ada dalam situasi-situasi sulit, betapa payahnya kita ada dalam persoalan-persoalan tertentu, betapa payahnya kita dalam kehidupan kita menghadapi persoalan. Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan pasti tolong setiap kita. Amin, saudara.
saudara. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kita tanggung kalau kita di dalam Dia. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa, saudara. Dia Allah yang setia, yang akan menolong setiap kita. Tapi jadi jangan takut, maksud saya jangan takut hadapi apapun, ya percayalah Dia Tuhan yang akan menolong setiap kita, ya. Jadi yang kedua, saudara, ya, tujuan Tuhan mengizinkan badai agar kita bisa melihat, saudara, betapa dahsyatnya Yesus, ya, yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, tujuan Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita adalah sudah pasti untuk membuktikan kemurnian iman kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, memang kita harus next level, saudara. Ya, kita harus naik kelas, saudara. Tetapi untuk naik kelas, ya, untuk next level, saudara, ya, sangatlah tidak mungkin tanpa satu ujian, tanpa satu tantangan. Betul tidak, saudara? Orang kalau mau naik kelas, saudara, ya, orang yang mau naik kelas itu harus melewati yang namanya ujian, saudara, baru bisa naik kelas. Nah, kita pun sama. Untuk kita bisa next level, ya, untuk kita bisa berada di level yang lebih tinggi secara iman, saudara, dari sebelumnya, maka diperlukan yang namanya ujian, tantangan, badai dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan murid-murid, ya, berjalan bersama dengan Yesus, saudara, tidak sekedar murid-murid hanya mendengarkan pengajaran dari Yesus, tidak sekedar murid-murid hanya melihat mujizat saja, saudara. Wow, orang buta bisa melihat, tuli bisa mendengar, orang mati bangkit, ya, lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya, ya. Murid-murid tidak hanya diperhadapkan pada peristiwa yang enak-enak seperti itu saja, saudara, ya. Tapi Yesus kadang-kadang membawa murid-murid, saudara, pada situasi-situasi yang supaya mengajarkan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti peristiwa ini, saudara, mereka diterpa oleh badai, diterpa oleh angin sakal, saudara. Itu Tuhan izinkan supaya, ya, mereka bisa next level, saudara, ya, supaya iman mereka itu, saudara, bisa kuat. Tuhan juga bisa tahu, atau Yesus juga bisa tahu, ya, kemurnian iman mereka sampai di mana, saudara. Kira-kira demikian. Itulah juga, ya, begitu juga dengan kehidupan kita, maksud saya, ya. Tuhan mengizinkan kita ada di dalam badai-badai tertentu, saudara, ya, supaya Tuhan mau lihat kita, saudara, ya. Tuhan mau lihat kemurnian iman kita, ya. Kita masih cinta Tuhan atau tidak? Kita masih bisa bersyukur atau tidak? Karena banyak orang kan begitu, saudara. Doa dijawab dulu baru bilang Tuhan baik. Tapi kalau Tuhan menunda doanya, saudara, ya, kalau Tuhan menunda doanya, bahkan kalau Tuhan tidak menjawab doanya, saudara, nah ini nanti dia kasih salah Tuhan, ini itu, ya. Dia mau ini hidup nih berjalan mulus sesuai apa yang dia mau. Ya, padahal kita tahu tidak mungkin berjalan mulus sesuai keinginan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang sulit. Ya, suka duka tuh Tuhan pakai untuk kebaikan kita, saudara. Hanya saja kadang-kadang memang kita mau sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, pikiran kita. Tidak bisa, saudara. Yang atur jalan hidup kita tuh bukan kita. Yang atur jalan hidup kita itu Tuhan. Jadi jangan bikin dirimu seolah-olah ini hidup nih kamu punya, saudara. Ya. Jadi tolong berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan protes Tuhan. Tuhan, kenapa ini masalah datang? Kenapa ini badai datang? Stop protes Tuhan. Berjalan saja sesuai apa yang Tuhan mau. Tidak usah banyak protes. Karena Tuhan kalau buat apa-apa, Tuhan kalau izinkan sesuatu terjadi, saudara, itu punya tujuan, punya maksud. Dan itu pasti baik untuk setiap kita. Hanya saja kita yang belum mengerti. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa rancangan yang Tuhan rancangkan bagi saya dan saudara bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya saudara-saudara, yang ketiga untuk membuktikan kemurnian imanmu. Itu tujuan Tuhan mengizinkan badai. Ya saudara-saudara, Tuhan bisa mendewasakan kita melalui firman Tuhan, Roh Kudus. Tapi yang ketiga juga saudara-saudara, lewat keadaan sekitar atau orang-orang sekitar. Saya sudah singgung minggu yang lalu, ya. Ada orang-orang tuh yang menjengkelkan dalam kehidupan kita, ya. Ada orang-orang tuh yang menjengkelkan, tapi Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk mendewasakan kita. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, saudara-saudara, ya. Tuhan selalu bisa pakai apa saja. Tuhan punya banyak cara untuk mendewasakan saya dan saudara. Amsal 27 ayat 17 yang tadi saya katakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
ya, untuk membuktikan kemurnian iman kita, selalu punya tujuan. Makanya Amsal pasal 16 ayat yang keempat tuh firman Tuhan bilang, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dengar, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan selalu punya tujuan dalam segala hal yang dia lakukan, saudara-saudara. Tujuan yang terakhir untuk membuktikan kemurnian iman kita. Perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, maksud semuanya itu, kalau saudara lihat di bagian atas ayat-ayat sebelumnya, ini sedang bicara tentang ujian, ya, tantangan dan lain sebagainya. Tapi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Amin, saudara. Saudara mau jadi pribadi yang dewasa, itu pasti harus melewati yang namanya pengujian. Saudara mau menjadi pribadi yang betul-betul kuat, saudara-saudara, maka harus diuji atau diterpa dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah saudara-saudara, semua ada dalam rancangan Tuhan, semua ada dalam tujuan Tuhan, saudara-saudara, ya. Dan percayalah bahwa apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara, itu berguna, itu bermanfaat bagi saya dan saudara, ya. Dalam keadaan sulit seperti apapun, badai-badai kehidupan yang kita alami, saudara-saudara, dari beberapa hal yang saya sudah sampaikan kepada saudara, ingat, jangan merasa diri hebat, kuat, bersandar kepada pengalamanmu. Mungkin Anda berpikir, masalah yang ini saya bisa hadapi dengan pengalaman saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Dengar baik-baik saudara-saudara, masalah apapun hanya bisa saudara lewati dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Semakin saudara melekat sama Tuhan, semakin saudara memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan atau badai yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Dengar baik saudara-saudara, ya, saya sudah sering katakan bahwa doa yang benar bukan meminta Tuhan mengangkat persoalan tantangan hidup. Itu bukan doa yang benar. Doa yang benar meminta Tuhan supaya saudara diberikan kekuatan untuk bisa melewati tantangan atau persoalan dalam hidup kita. Selama kita masih pakai kepala dan kita masih hidup di dunia, kita pasti pusing dengan persoalan-persoalan tertentu. Kita pasti kesulitan waktu kita ada dalam persoalan-persoalan tertentu yang kita hadapi. Tapi ingat saudara, kita punya Tuhan, kita punya tempat perlindungan yang sejati, Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar tahu kemana ia harus berlari. Saya berharap saudara dan saya tahu persis saudara bahwa tempat ternyaman, ya, di bawah kolong langit ini hanya di hadirat Tuhan. Waktu kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, persoalan-persoalan tertentu, dengar baik-baik saudara, datang pada Tuhan. Karena Dia yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menguatkan dan memberkati kita semua. Shalom.